Hari ini tuh perdana aku nanjak di tahun 2026. Aku mau ke Pasir Kuda 1265 mdpl, dan kalau semuanya mendukung, Tuhan mendukung, aku akan lanjut ke Puncak Mega. Doakan ya. Jujur aku nggak tahu tentang Gunung Pasir Kuda. Aku tuh tahunya nggak sengaja dari TikTok, dan kayaknya dari video yang aku lihat sepertinya dia ramah nih untuk pemula, dan kebetulan aku lagi cari gunung-gunung yang nggak terlalu susah untuk aku kunjungin karena kebetulan aku dalam kondisi yang nggak banyak istirahat dan bener-bener pengen pergi aja cari yang hijau-hijau. Nah, jadinya aku lihat ada Pasir Kuda. Makanya aku mau udah deh, aku mau cobain deh gimana sih jalurnya. Soalnya kayak pemandangannya tuh bagus karena terbuka gitu. Jadi makanya aku pilih deh Pasir Kuda. Oke, 17 menitan dari pos 1 ke pos 2. View-nya cakep banget, tapi nanjak terus tanpa boros. Lanjut. Bisa dibilang Gunung Pasir Kuda ini replikat dari Gunung Bismo, akan tetapi dia secara elevasi dia lebih curam ya, dan memang di jalur-jalur punggungannya dia lebih tipis. Nah, cuman secara overall itu menurut aku tipikal Gunung Jawa Barat, semuanya itu adalah tangga dan benar-benar langsung naik, bonusnya sedikit. Setelah biasanya ngeliatin gunung dari kaca jendela gedung, gantian ya liatin gedung-gedung dari gunung. Pos 4, 11 menitan dari pos 3. Ternyata ini daerah area Kenya loh, dan view-nya kebuka-buka banget. You must see this.
Jadi tuh di jalur Gunung Pasir Kuda itu ada punggungan yang tipis dan memang dia naik terjal gitu. Nah, awal-awal sih mungkin kalau aku yang dulu mungkin aku akan ketakutan. Cuman karena aku sudah bisa dibilang aku sedang latihan, dimana latihan itu adalah latihan stability, dan kemudian aku pernah menghadapi medan-medan yang lebih berat, jadi aku lebih tenang nih sekarang. Dan kalau lebih tenang, justru kamu akan jadi lebih stabil dalam menghadapi jalur, dan jadi nggak usah takut, jadi ya fokus. Jangan ke kanan, jangan ke kiri, fokus gitu, sambil juga bisa menikmati. Jangan dikit-dikit takut, karena kalau dikit-dikit takut justru malah kamu jadi nggak stabil, dan itu malah potensi jadinya jatuh. Dan kalau untuk pemula mungkin bisa dibantu dengan trekking pole. Pakai 2 trekking pole supaya kamu jadi lebih mantap di punggungan-punggungan yang puncak 1873 mdpl. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Gunung Pasir Kuda. Kita udah sampai ke puncaknya Gunung Pasir Kuda. Sekarang kita lagi mau mencoba menuju ke puncak Mega. Cuman ini benar-benar sangat tergantung cuaca dan kondisi ya, kita nggak maksain. Jadi kita coba jalan pelan-pelan. Kalau bisa atau direstui, kita akan terus. Kalau nggak, kita akan balik. Dan ini so far punggungannya aja udah cakep banget. Nah, setelah kita mencoba, setelah dari puncak Gunung Pasir Kuda kita mencoba menjalan lagi, itu ternyata kabutnya makin tebal dan akhirnya kita kena badai di punggungan. Untung ada yang membawa flysheet ya, jadi akhirnya kita benar-benar bisa berteduh. Kalau nggak, benar-benar itu asli udah tipis, hujan pula, dan yang paling bahaya adalah angin. Guys, kayaknya cuacanya sudah tidak makin mendukung, jadi kayak kita stop di puncak yang ketiga, puncak Pedang. Jadi kayaknya kita akan balik deh, kita nggak akan lanjut. Mungkin aku akan kembali lagi kalau sudah tidak musim hujan. Menurut aku, yang penting di sini adalah pastikan kalau kamu mau main gunung, kamu pergi dengan selamat, pulang pun juga dengan selamat. Kan gunungnya juga nggak kemana, ya udah berarti mungkin aku disuruh pulang dan mungkin akan kembali lagi.